Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askia Putri Salama dengan partner saya Keisha Lindra. Di sini kita akan melihat-lihat Museum Budaya Betawi yang ada di Jagakarsa. Sebelumnya boleh diperkenalkan dengan pemandu kita kali ini. Ya, baik. Nama saya Rika Mariana. Saya di sini akan mengajak kalian berkeliling di Museum Betawi, mendampingin kalian semua dari Universitas Al-Azhar. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan dan juga waktunya. Boleh kita mulai kali ya? Boleh, kita langsung aja yuk. Baik, Askia, Keisha, kita sudah berada di Museum Betawi. Yang pertama ini kalian sudah berada di 8 ikon budaya Betawi. Kebanyakan orang 8 ikon hanya tahu tentang ondel-ondel saja. Nah, ikonnya orang Betawi itu ciri khas kentalnya orang budaya Betawi beda dengan budaya lain. Yang pertama pasti ondel-ondel, ya kan? Yang kedua itu ada kembang kelapa. Iya. Dan sebelah sana betul kepala ondel-ondel kembang kelapa. Yang ketiga ada ornamen rumahnya. Beda dengan budaya yang lain, namanya lisplang gigi balang atau disebut gigi balang. Ya. Kemudian yang keempat ada makanan tradisionalnya, yaitu kerak telur. Kemudian yang kelima ada minuman tradisionalnya. Mungkin kalian pada tahu apa? Bir peletok. Betul, bir peletok. Pernah nyobain bir peletok? Belum pernah? Iya. Pernah nyobain wedang jahe? Pernah. Nah, rasanya mirip-mirip seperti itu. Tapi bedanya, kalau bir peletok ini rempah-rempahnya lebih banyak. Ya, karena dia terdiri berasal kurang lebih ya, ada 14 macam rempah. Dan dia memakai pewarna alami yaitu serutan kayu secang. Makanya warnanya bisa kecoklatan atau kemerahan seperti di sana. Kemudian yang keberapa yuk? Yang keenam. Yang keenam ada batik Betawi. Ya, di Betawi juga kita punya batik. Batik Betawi itu identik dengan warna yang cerah atau terang. Kalau kata orang Betawi bilang kan warnanya ngejreng-ngejreng. Kalian pasti pernah lihatnya warna hijau, kuning, merah ya. Betul. Kemudian yang ketujuh, ada pakaian tradisionalnya, yaitu baju sadaria. Iya. Ya, baju sadaria beda ya dengan baju koko. Perbedaannya ada di lengan bajunya. Kalau baju koko seperti baju yang putih biasanya lengannya di atas kan. Tapi kalau baju sadaria lengannya lebih ke bawah. Kenapa dia lengannya lebih ke bawah? Karena agar lebih leluasa dalam beraktivitas. Karena untuk baju kegiatan sehari-hari dan juga untuk beribadah. Biasa dilengkapi pakai peci, kain cuking, celana bandel, sepatu pantofel. Dan yang terakhir ada kebaya kerancang. Kalian masih dengarnya kebaya encim ya? Iya. Kebaya kerancang dengan kebaya encim berbeda ya. Kalau kebaya kerancang motifnya polos seperti di sana. Kebaya encim seperti yang saya pakai, banyak motifnya. Jadi tempo dulu atau zaman dulu sebenarnya adanya yang makanan termasuk 8 ekor kebaya kerancang. Dulu itu biasa dipakai untuk orang-orang yang sudah menikah. Ya, sedangkan zaman dulu itu kebaya encim dipakai untuk orang-orang yang belum menikah. Mungkin perkembangan zaman akhirnya bisa dipakai untuk segala kalangan usia. Seperti itu. Nah, kita bisa lanjut sebelah sana. Di lantai 2 ini koleksinya tentang perabotan rumah tangga Betawi. Makanya di sini jadi tempo dulunya ada kayak setrikaan, ya kan? Zaman dulu orang Betawi itu nyetrika atau ngegosok bilangnya. Belum pakai listrik ataupun uap, tapi pakai areng. Arengnya dipanasin dulu. Kalau bahasa Betawinya biar gempi. Biar gempi itu biar licin, biar rapi. Ya. Kemudian ada telepon putar, pastinya kalian tahu ya kalau telepon putar ya. Kemudian ada alat transportasinya zaman dulu. Ada Mietu Delman, ada beca, ada radio zaman dulu. Ada alat makannya, belasan transportasi dan piring keramik, dan ada piring kain dan piring kadali. Untuk mengenai tentang kuliner, makanan tradisional Betawi. Di sana ya, dan di sini itu, kalau di sana itu nanti di meja itu ada replikanya, contohnya. Ya, ada seperti es goyang, es doger, bir peletok, es lendang maya. Makanan tradisionalnya ada kerak telur. Ada soto Betawi, asinan Betawi, ada kue cucur, ada kue putu mayang, dodol Betawi. Dan sini untuk cara pembuatannya, misalnya kalian mau buat soto Betawi. Soto Betawi merupakan soto yang khas dari daerah DKI Jakarta.
Seperti halnya soto Madura dan soto sulung, soto Betawi juga daging sapi juga menjadi bahan campuran santan yang melimpah. Oke, setelah kita tahu budaya-budaya Betawi ini sendiri ya Kak, aku tuh juga mau nanya sama Kakak gitu. Pertanyaan dari kita tuh seberapa penting menurut Kakak untuk kita menjaga kelestarian budaya seperti budaya Betawi ini sendiri di era globalisasi yang semakin kuat gitu. Baik, menurut pendapat saya sangat perlu dan penting kalian untuk belajar dan melestarikan. Kenapa kita harus belajar dan melestarikan? Karena yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, nanti suka lama-lama, ya kan? Jangan nantinya kita menyesal kalau sudah diambil negara lain, kita nyesal. Itu kan punya kita, ngapa nggak dari dulu kita mau belajar? Karena apalagi kalian tadi tahunya hanya ondel-ondel pertama ya. Dan sekarang pas tahu, wah tidak hanya ondel-ondel orang Betawi, ternyata banyak yang harus dieksplor kembali ya kan ya, tentang kesenian Betawi, kemudian tentang kulinernya belum, tentang pakaiannya ada lagi, kemudian ada tanamannya, ada rumah adatnya dan lain-lain ya, harus banyak kalian eksplor, pasti kalian suka dan senang kalau kalian mau mempelajari. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa aja sih kegiatan budaya Betawi yang secara rutin tuh dilaksanakan di museum ini? Baik, kegiatan mungkin secara rutin kita tentatif juga ya. Biasanya itu kita ada pegelaran pertunjukan. Jadi untuk nama tempat wisata ini saya ulangin namanya Pemuseum Betawi ya. Kita lebih dikenal namanya Perkampungan Budaya Betawi atau singkatannya PBB. Biasanya kita setiap Sabtu itu ada pertunjukan reguler seperti kesenian lenong, gambang kromong, musik samra, arak-arakan ondel-ondel, tarian dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya nanti kalian mau bawa rombongan teman-teman dan lain-lain, boleh silakan nonton di sini gratis ya. Oke, sekian mungkin untuk pertanyaannya untuk Kakak. Terima kasih banyak ya Kak atas kesempatannya dan pengetahuan baru kita tentang budaya Betawi yang ternyata banyak banget ya dan beragam gitu. Oke, Mungkin saya kasih pantun, boleh? boleh. Jalan-jalan ke Cikini cuman buat cabut gigi. Melestarikan budaya ini, kalau bukan kita siapa lagi? Ini itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.